illa ayyakuna maitatan aw daman aw lahma khinzir fa innahu fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bihi. Jadi ayat ini ada asbabun nuzulnya ya. Dalam salah satu riwayat diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an ya, memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang jahiliyah yang terbiasa memakan sesuatu dan meninggalkan sebagian makanan yang lain semau mereka. Jadi ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Mardawai dan Hakim. Jadi jelas mereka sedang selain ya membuat-buat aturan sendiri di luar aturannya Allah, mereka juga sering menyia-nyiakan makanan ya. Menyia-nyiakan makanan, kemudian kadang satu jenis makanan ini diharamkan, ini tidak, kepalanya diharamkan tapi dagingnya tidak, apa dan sebagainya. Intinya aturan-aturan yang selain menyulitkan juga tidak jelas dasar dari pelarangannya itu apa, tidak jelas. Nah, hal semacam ini yang membuat kemudian mereka dihukum Allah ya. Maka Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dalam ayat ini, diperintah oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul, katakan Muhammad, la ajidu fima ukhiyah, tidak aku dapatkan dari wahyu yang diwahyukan ilayya kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk memakannya bagi yang memakan kecuali daging yang mati. Jadi ini menunjukkan aku ini diberi wahyu Allah dan aku yakin bahwa wahyu yang diberikan kepadaku ini selaras dengan wahyu yang dulu diberikan kepada Nabi Musa, kamu yang wahai Yahudi, wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa, kamu wahai yang Nasrani, gitu kan? Kok enggak ada apa-apa yang kamu haramkan kayak di ayat yang 144 itu? Yang inilah, yang itulah, yang 143 itu misalnya. Kok enggak ada? Kok yang diwahyukan kepadaku hanyalah pertama, ya, maitatan, yakni bangkai. Aulahman, audaman, darah, masfukannya mengalir dari darah segar itu haram. Aulahman khinzir, atau daging babi. Jadi tidak ada yang muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa. Jadi tidak ada yang diharamkan bagi yang ingin memakannya, makanan-makanan, kecuali itu ayyakuna yang berupa dalam bentuk maitatan, yakni bangkai, audahman masfukan atau darah segar yang mengalir, aulahma khinzir atau daging babi. Loh, Islam itu hebatnya ketika mengharamkan sesuatu, ini disampaikan. Kenapa itu diharamkan? Fa innahu rijsun. Karena itu kotor. Loh, karena itu kotor. Kita lihat sendiri misalnya bangkai. Bangkai itu kan sesuatu yang sudah mati dan jelas di sana ada bakteri-bakteri pengurai yang memang tidak untuk dikonsumsi. Bakteri-bakteri ada di sana diciptakan Allah memang untuk mengurai daging itu sampai nanti hancur, sampai kemudian kembali ke tanah. Nah, bakteri-bakteri itu tentu tidak untuk dikonsumsi karena memang mereka berbahaya. Gitu kan? Sehingga kalau makan daging pasti tidak, makan bangkai pasti tidak bagus untuk kesehatan manusia. Dijelaskan kotor juga. Aufiskun atau mengandung kefasikan. Fasek di sini dalam dua makna. Fasek atau rusak dalam arti kesehatan juga, rusak dalam arti keimanan. Kenapa? Karena uhilla li ghairillahi bihi, atau juga yang tidak disebut asma Allah, itu rusak dari sisi keimanan. Jadi Islam selalu tidak hanya bicara, kalau di atas kan disebutkan mereka yang adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban, orang-orang yang membuat
kebohongan atas nama Allah itu bi ghairi ilmin. Bi ghairi ilmin. Tanpa pengetahuan, tanpa alasan, tanpa hujah, tanpa ilah yang benar itu. Mereka mengharamkan, oh sapi yang sudah mengandung 4 kali tidak boleh ditunggangi. Misalnya kuda yang sudah manak 3 kali tidak boleh dimakan. Tidak ada alasan di balik itu. Baik secara ilmiah maupun secara logika biasa tidak ada. Gitu. Nah, kalau Islam jelas. Kita lihat misalnya babi. Kenapa babi diharamkan? Itu misalnya. Bukan karena Islam itu membenci daging itu enggak. Tapi penelitian jelas menyatakan babi itu mengandung cacing yang sangat membahayakan tubuh manusia. Kenapa? Karena itu tadi rijeksun. Babi kerap hidup di tempat yang kotor dan makanan yang tidak terjamin kesehatannya. Itu jelas ya. Jadi kenapa itu lantas dia bermanfaat enggak? Ya bermanfaat. Tapi bermanfaat tidak untuk dimakan. Dia bermanfaat untuk menjamin berlangsungnya siklus dalam sebuah ekosistem. Karena dia memang mengurai hal-hal yang kotor itu. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu semuanya manfaat. Babi pun manfaat, darah pun manfaat, bangkai pun manfaat. Bangkai manfaat untuk siapa ya? Untuk burung pemakan bangkai. Daging bangkai manfaat nggak? Ya manfaat untuk binatang-binatang atau bakteri-bakteri pengurai. Untuk manfaat untuk tanah dan seterusnya. Karena ekosistem perlu dijaga dengan sebuah sistem yang manusia tidak memahaminya lah, gitu ya. Jadi kenapa babi haram? Bukan karena Allah atau Islam membenci babi, juga bukan karena babi itu tidak bermanfaat. Bermanfaat untuk ekosistem, untuk keberlangsungan siklus yang ada dalam kehidupan ini, tapi bukan untuk dikonsumsi, gitu loh. Sama misalnya, kuda manfaat. Harimau, singa, manfaat. Serigala, manfaat. Tapi apakah serigala untuk kita makan? Enggak. Ya, gitu. Jadi, kemudian misalnya babi juga diteliti itu mengandung kandungan asam amino yang tinggi. Sehingga sangat tidak baik untuk kesehatan. Jadi asam amino itu merupakan satu di antara penyusun protein yang ada dalam makhluk hidup, tapi kandungan asam amino yang tinggi itu bisa memicu berbagai jenis penyakit gitu ya. Sehingga babi ini tidak diperbolehkan. Jadi bukan karena Islam membenci ini itu enggak, tapi ada alasan. Selain dalam ayat ini disebutkan fa innahu rijsun au fisqan atau rusak. Baik rusak karena memang tidak baik untuk kesehatan maupun tidak baik untuk keimanan. Uhilla li ghairillahi bi, apalagi yang hewan-hewan yang disembelih bukan atas nama atau untuk Allah. Artinya ya untuk kepentingan kemusyrikan ya. Famaniturra ghaira baghin wala adin. Nah, bahkan Islam itu hebatnya ya. Ketika memang karena darurat, ketika memang karena tidak ada pilihan lain kecuali itu, maka masih tetap dibolehkan. Apa? Famaniturro, maka siapa yang terpaksa dan bukan karena ghaira baghin, bukan karena ingin, ya karena ingin ini maksudnya karena nafsu. Nafsu ya nafsu-nafsu kuliner yang sudah ada makanan nasi, makanan sing nggak jelas. Daging sapi, daging kambing yo enak, nyari makan daging tokek atau daging ular, bahkan daging monyet. Jadi yang karena ingin, karena ya sensasi, yang kayak gitu-gitu yang nggak boleh. Wala adin, apalagi karena melampaui batas, nggak boleh.
Jadi Islam masih tetap memberi celah untuk silakan. Itu yang diharamkan itu perlu boleh ketika keadaan-keadaan darurat. Untuk hifdzun nafas, apa itu? Untuk memelihara jiwa, misalnya kalau di padang pasir sudah beratus kilometer, tidak ada apa-apa kecuali ada bangkai unta. Monggo, tidak apa-apa. Tapi ya setelah itu tidak lagi. Nanti begitu di kondisi normal ya haram lagi dia. Gitu. Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Maka sungguh Tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang. Masih diberikan di ayat sebelumnya tadi juga. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufurin. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Faminal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'azmin. Dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Untuk orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku. Yang dimaksud hewan berkuku ini adalah hewan yang jari-jarinya tidak terpisah. Ya, antara yang satu dengan yang lain. Ya. Kalau seperti unta, ite, angsa, dan lain-lain. Sebagian mufasir mengatakan dengan hewan yang berkuku sama seperti kuda, keledai, dan lain-lain. Diharamkan. Lah kenapa diharamkan? Termasuk lemak sapi, kecuali yang melekat di punggungnya dan yang dalam isi perutnya atau yang tercampur dengan tulang. Itu disebutkan dalam Taurat. Khusus untuk orang Yahudi. Kenapa kok diharamkan itu? Ya, karena hukuman. Dulu dia diharamkan banyak. Diharamkan terhadap sedikit hal, tapi kemudian membuat-buat hukum selain yang ditetapkan Allah itu. Mengharamkan apa yang dihalalkan, sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan. Akhirnya sama Allah kemudian dikasih tambahan apa yang diharamkan itu. Ya, ini yang disebutkan ini. Dan itu untuk orang Yahudi. Hewan yang berkuku, hewan yang lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggung dan dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang, kan jadi repot kan, gitu loh. Jadi repot, kenapa ya? Karena kesalahannya sendiri. Ya sama dengan orang kalau dilarang tapi masih melanggar, akhirnya dilarang di banyak hal. Itu sebagai hukuman kata Allah. Nah, kalau kita lihat dua ayat ini, betapa memang Allah sebenarnya berkali-kali menyatakan Ghafurun dan Rahim. Allah itu menyayangi kita ya. Allah selain maha tahu terhadap apa yang terbaik untuk kita, juga Allah menyayangi kita dengan menunjukkan ini loh yang baik, makanlah. Ini loh yang tidak baik, jangan dimakan. Loh lah enak tah? Bukan kok dilarang makan semua, enggak. Allah juga tahu manusia membutuhkan makanan. Allah juga tahu manusia perlu menjaga nutrisi dan kesehatan jasmaninya. Sehingga Allah menyediakan makanan baik nabati maupun hewani. Gitu kan? Nabati, makanan dari sisi tanaman. Yang boleh dimakan ini, yang tidak boleh dimakan ini. Hewani, yang boleh dimakan ini, yang tidak boleh dimakan ini. Lah jelas enak lah. Tapi manusia itu kadang memang suka, katanya, kenapa yang diharamkan kok enak-enak gitu kan. Padahal dibalik memang selain ada keburukan, juga jelas di situ ada sisi ujian. Ya, ujian. Ujian apakah manusia tetap taat apa adanya ataukah akan membantah. Gitu. Nah itu ujian. Tapi manusia kan tidak tahu bahwa hidup ini ujian. Padahal jelas dalam surat Al-Mulk disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Huwal azizul ghafur. Dialah zat yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Allah Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, lagi Maha Penyayang. Lagi sama Ghafurur Rahim juga, gitu ya. Oke, sampai di situ. Siapa? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan.
menyampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Monggo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Monggo, monggo. Ya, gini Pak, ini berkaitan tadi dengan 145 ayat yang mana dari itu ada yang artinya hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, ini berkaitan dengan apa daging impor ya Gus ya. Sekarang di mall-mall itu kan banyak daging impor yang udah dalam bentuk paket gitu, dalam bentuk set gitu. Nah, tentunya kita nggak tahu apakah itu disembelih atas nama Allah atau bukan. Nah, itu kira-kira kalau dikonsumsi bagaimana? Karena tentunya banyak orang-orang yang belanja di mall itu eh, karena dianggap lebih praktis. Itu gimana, Gus? Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum. Oke, jadi untuk daging yang seperti itu, kita mempercayakan bahwa pemerintah sudah mempunyai regulasi. Setiap daging atau makanan yang masuk ke Indonesia, itu pasti sudah melalui, kalau di Dinas Kesehatan, ada divisi khusus yang menangani namanya BPOM, Badan Pemeriksa atau apa obat dan makanan. Nah, setiap makanan yang masuk ke Indonesia itu pasti diteliti dan diberikan semacam regulasi, harus ada label-label termasuk label halal. Sehingga harusnya setiap makanan baik dalam bentuk daging mentah maupun dalam bentuk olahan itu sudah harus halal. Itu sudah merupakan syarat untuk ke Indonesia. Itu kecuali yang memang label-label yang tidak jelas tidak halal seperti bir apa segala macam. Jadi apa yang dihalalkan itu memang kayak daging itu sudah hampir pasti, kecuali memang bacon kayak daging babi gitu. Itu jelas tidak melalui dalil. Tapi yang daging-daging yang bisa dikonsumsi secara luas kayak misalnya sapi itu pasti melalui sortir, melalui verifikasi. Itu aja. Ya, ketika sampean dan saya misalnya mengkonsumsi daging atau beli di supermarket, ya cari daging-daging yang memang sudah ada label halal untuk membuat kita lebih nyaman, lebih aman dalam konsumsinya. Itu aja, oke? Lagi, silakan. Monggo. Silakan, ada lagi yang mau bertanya atau menyatakan tentang terkait ayat ini? Silakan. Terkait halan keharaman ini. Oke. Saya sambil persiapan ke bandara. Enggak? Oke. Sekali lagi ya, satu lagi Monggo, monggo. ini yang masih mengganjal nih Gus ini, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan asbabun nuzul tuh Gus ini? Oh ya. Iya, terima kasih. Jadi kita ini memiliki dua sumber hukum utama dalam Islam, namanya Al-Quran dan Al-Hadis.
Al-Quran adalah firman Allah langsung yang diwahyukan oleh malaikat Jibril melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara Al-Hadis itu terdiri dari 6 hal, yakni hadis yang bersifat qauliyah atau ucapan Nabi langsung, ya. Kemudian bersifat fi'liyah atau yang bersifat kemudian bersifat takririyah atau persetujuan Nabi, meskipun bukan berupa ucapan langsung. Kemudian bersifat hamiyah. Hamiyah itu sesuatu yang Nabi ingin laksanakan tapi belum tercapai. Kemudian juga bersifat hauliyah atau hal-hal di sekitar Nabi. Nah, untuk Al-Quran itu biasanya asbabun nuzul adalah asbab atas sebab kenapa nuzul turun. Ada asbab itu sebab, nuzul itu turun. Asbabun nuzul artinya sebab turunnya sebuah ayat, sebuah hukum. Ya kayak tadi misalnya, ayat itu turun berkenaan dengan orang-orang jahiliyah, baik Yahudi Nasrani maupun orang Mekah yang suka makan-makan yang kemudian disia-siakan. Maka ayat ini tadi turun, yang ayat 146 tadi. Atau misalnya bab-bab tentang waris, bab-bab tentang pernikahan. Biasanya gitu, misalnya Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah itu kan orang yang demo, perempuan-perempuan yang demonstrasi, yang Mujadalah itu seperti membantah, tapi bukan membantah, banyak bertanya. Waktu itu banyak perempuan yang bertanya tentang hukum-hukum sekitar perempuan. Nah, kemudian turunlah ayat itu. Dan banyak lagi. Jadi meskipun tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya, tapi sebagian besar ada. Jadi sebab turunnya ayat. Sementara kalau hadis, itu Macet, terus ini penjelasannya terputus. misalnya begini, terkait dengan daging keharaman khomer. Keharaman khomer itu kan juga begitu. Di awal-awal itu khomer tidak diharamkan. Jadi banyak sahabat dan umat Islam yang masih biasa minum khomer, karena khomer itu kan kayak kita minum teh di pagi hari atau kopi gitu aja buat orang sana. Nah, diharamkan dalam awal Islam. Tapi kemudian Allah hanya menerangkan tentang itu wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, bahwa dosa atau mudorotnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Dan ternyata banyak kemudian orang yang sebelum sholat itu masih minum, sehingga kadang ngawur minum bacaannya itu nggak jelas kayak orang meracau. Maka diharamkan hanya pada saat akan sholat. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, ternyata makin lama kok banyak mudorotnya, banyak orang berantem karena itu, dan akhirnya sudah di tahap ketiga, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi sudah diharamkan total. Nah, jadi itu asbabul nuzul. Kemudian asbabul wurud juga begitu. Misalnya hukum tentang menikah, hukum tentang apa itu banyak. Ada. Ya, ya, terima kasih. Terima kasih. Ya.
Apa lagi? Sudah. Ya, terima kasih Gus penjelasannya. Iya. Monggo, mungkin ada ibu-ibu atau bapak lain yang ingin bertanya atau menyatakan terkait. Silakan. Boleh Monggo, nambahin ya, Gus. silakan. Kalau yang daging impor dari Australia itu yang kalau ke luar negeri yang mereka ekspor itu artinya impor buat di Indonesia itu selalu halal insya Allah. Ada ininya memang Ya, sertifikatnya. Iya. udah ya. Ya, memang yang saya tahu dan saya dengar memang begitu. Jadi ada sertifikasi. Kecuali memang barang-barangnya fair gitu kan, nggak mungkin ditempeli halal kan. Jadi ya, pinter-pinternya aja konsumen. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup. Al-Quran untuk membawa kita kepada kebenaran dan keselamatan. Karena itu, setiap yang diperintahkan dalam Al-Quran, baik dan buruknya, wis kita percaya aja. Dulu mungkin ketika orang diharamkan babi, nggak tahu kenapa sih diharamkan. Ya udah pada saat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat, ya taat gitu aja. Disitulah letak fungsinya iman. Dan ternyata betul, baru sekian ratus tahun kemudian penelitian membuktikan itu jelek gitu kan. Sehingga banyak hal yang ayo kita percaya aja. Mungkin hal sekarang misalnya aturan-aturan yang seolah-olah bertentangan dengan nafsu, kita kemudian pengen tadi itu adin, wabagin, karena ingin membatas, sudah jangan. Insya Allah setiap aturan Allah itu pasti ada hikmahnya. Ikuti aja sudah. Taat aja. Tunduk patuh. Samina wa ata'na. Oke? Supaya kita selamat dunia akhirat. Juga sehat jasmani rohani. Selamat dunia akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang taat tunduk patuh secara total Islam kafah. Sehingga selamat dunia akhirat. Di dunia wal akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Allahumma للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وبارك ربنا وتعالى لك الحمد لله ما قضيت واستغفر لك وتوب اللهم دفع عنا البلاء والوباء والحسدنا ونجينا من الشر الكفر ونجينا والإخلاص والظالمين ربنا ولا تجعل شكنا في نجينا ربنا بارك لنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا واجعلنا مسلمين من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن